Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Sebelum mengikuti video ini, jangan lupa ngopi dulu ya kawan-kawan, sebab ngopi itu gratis kalau di rumah sendiri. Baik, sudah ngopi? Kalau belum ngopi, siapkan kopinya dulu, sebab ngopi adalah bagian dari kebiasaan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani kopi dan para pemilik warung kopi. Oke, lanjut. Assalamualaikum para sosiawan sekalian, jumpa lagi di channel Bisik Pujangga, tempat kita membahas berbagai persoalan kebudayaan dan seni. Pada kali ini kita akan membahas teori perubahan sosial ya kawan-kawan. Teori perubahan sosial adalah seperangkat teori yang mencoba menguliti bagaimana kebudayaan itu bersifat dinamis, bergerak dan berubah. Dalam ilmu sosial ada dua teori perubahan yang diyakini oleh para ahli. Pertama adalah teori evolusi yang dikembangkan dari konsep teorinya Charles Darwin yang menganggap bahwa makhluk hidup mengalami evolusi secara fisik. Sebagai sampel, Darwin mencoba melakukan sebuah hipotesis bahwa ada kesamaan genetik antara manusia dengan kera. Nah, ini kata kakek Darwin nih kawan-kawan. Manusia ini adalah sebuah evolusi dari kera. Kalau Mimin sih nggak percaya ya kawan-kawan. Manusia itu ya manusia, bukan kera, karena teori ini sudah terbantahkan oleh kemampuan orang melakukan eksplorasi genetik pada saat ini. Maka muncullah sebuah teori genetika yang dikembangkan oleh manusia, di mana kromosom manusia sama sekali berbeda dengan kromosomnya kera. Jadi orang-orang mencoba untuk membuktikan kalau kita ini asalnya bukan kera dengan melakukan seperangkat penelitian DNA ya kawan. Hingga saat ini tidak ditemukan persamaan yang signifikan antara DNA manusia dan DNA kera. Walaupun demikian, teori evolusi ini ternyata kawan-kawan bisa berlaku pada perkembangan kebudayaan manusia. Menurut teori ini, kebudayaan berubah secara perlahan-lahan, lambat, bergerak secara dinamis. Dia berubah
bergerak dari model aslinya menjadi bentuk yang baru. Jadi kebudayaan berasal dari kebudayaan sebelumnya, kawan-kawan, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan pemikiran manusia. Begitulah anggapan teori evolusi terhadap perubahan yang terjadi dalam kebudayaan. Selanjutnya ada teori konflik. Nah, sekarang kita akan membahas lagi nih masalah kakek Karl Marx. Ya, kakek Karl Marx yang fenomenal itu, yang betul-betul menjadi fenomena di seluruh dunia, di mana dalam perkembangan pemikiran manusia, Karl Marx menjadi salah satu rujukan banyak orang, di mana dia mengajukan teorinya tentang kehidupan yang komunal, di mana harus ada rasa persaudaraan dalam sebuah kelompok masyarakat untuk sebuah identitas bersama demi kemakmuran bersama. Sebelumnya sudah kita bahas, menurut Karl Marx orang bekerja harus dengan rasa bahagia. Oleh karena itu, antara kaum pekerja dan kaum pemilik modal harus ada saling pengertian, saling menyayangi, dan saling menghargai. Namun perkembangan pemikiran Karl Marx itu akhirnya berubah menjadi konsep pemikiran komunis yang tidak lagi beranjak daripada keinginan saling mengerti itu, namun menjadi sebuah pergerakan revolusi sosial mengacu kepada baku hantam antara para pemilik modal dan para buruh. Selain konsep komunal yang ditawarkan oleh Karl Marx, ternyata Karl Marx punya ide brilian lain yang juga bisa menjadi rujukan kita dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, Karl Marx mengajukan sebuah teori yang sangat populer, yaitu teori konflik. Nah, dalam pandangan teori konflik, kebudayaan berubah secara cepat. Perubahan secara cepat itu bukanlah evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan, sementara revolusi adalah perubahan secara cepat dan drastis. Dari pandangan teori konflik, kebudayaan akan berubah karena adanya pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebagai contoh, budaya di mana pekerja diperlakukan semena-mena oleh para pemodal dapat dirubah menjadi budaya demokratis dalam bekerja dengan sebuah revolusi. Revolusi yaitu perubahan secara drastis. Langkah yang dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada para buruh bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup merdeka dan melakukan perlawanan terhadap para pemilik modal yang bersikap semena-mena. Terlepas dari teori ini berhubungan dengan konflik antara para pekerja dan para pemilik modal, namun dalam pandangan teori konflik, segala sisi kehidupan akan berubah dengan cepat karena adanya konflik. Oleh karena itu, teori konflik mengajukan 3 sisi pandangan yang akan berbenturan dan sampai kepada satu titik temu. Yang pertama, adanya tesis. Tesis artinya adalah pandangan sekarang. Kemudian muncul antitesis, kawan-kawan. Antitesis itu artinya adalah perlawanan atau tolak balik dari pandangan yang diyakini sekarang. Nah, antitesis ini bertarung dengan tesis tadi, maka akan menghasilkan sintesis, yaitu pandangan baru yang berimbang antara pandangan lama dengan pandangan yang bertentangan dengannya itu.
Dalam perkembangannya kedua teori ini ternyata kawan-kawan berlaku pada konteks dan waktunya sendiri. Jadi ada kalanya sebuah perubahan sosial memang terjadi secara dramatis dan cepat dengan sebuah revolusi. Sebagai contoh kita melihat sekarang kawan-kawan, begitu cepatnya tingkah laku masyarakat berubah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi informasi. Waktu Mimin kecil dulu kawan-kawan, bahkan waktu Mimin SMA dulu kawan-kawan, itu kertas surat masih sangat berguna kawan-kawan. Bahkan Mimin sering beli tuh yang warna-warni lalu Mimin kirimin kepada seseorang yang nggak mungkin Mimin sebutin namanya ya. Di dalam surat itu Mimin selalu menyelipkan pantun 4 kali 4 16, artinya sempat nggak sempat balas gitu. Tapi sekarang Mimin tidak menemukan lagi aktivitas remaja kita dengan pola demikian. Yang muncul adalah mereka cengenges-cengenges di depan Android. Oh ternyata juga kawan-kawan, mereka berkomunikasi di Android itu dengan melihat langsung wajah lawan bicaranya. Jadi pantun yang sering Mimin gunakan dulu itu sekarang tidak berlaku lagi. Karena apa? Orang sudah bisa bertatap muka secara langsung dari jarak yang jauh. Ini adalah sebuah perubahan kawan-kawan. Budaya remaja berkirim surat sudah berubah menjadi budaya remaja video callan. Artinya terjadi perubahan yang cepat dengan sebuah revolusi kebudayaan. Bagaimana teori konflik melihat ini kawan-kawan? Ya, teori konflik menganggap ini sebuah pertentangan antara situasi dan kebutuhan kawan-kawan. Situasi pada waktu itu manusia butuh komunikasi dengan waktu yang cepat. Jadi kebutuhan itulah yang akhirnya membuat manusia harus berhadapan dengan kenyataan di mana keterbatasan ilmu komunikasi pada waktu itu membuat kebutuhan itu tidak terpenuhi. Karena adanya konflik itu maka muncul orang-orang yang melakukan penelitian dengan cepat di bidang teknologi informasi. Maka kita temukan sebuah perubahan yang cepat sekarang dengan melihat bahwa cara berkomunikasi sudah berubah dengan drastis. Itu sebagai contoh kawan-kawan bahwa memang bisa terjadi perubahan secara cepat apabila kita melihat fakta di masyarakat terjadi konflik antara situasi dengan keinginan. Nah, teori konflik telah memberikan gambaran bahwa perubahan dalam masyarakat berubah dengan cepat dalam sebuah revolusi yang tidak terbendung. Kemampuan manusia berpikir, berbuat, dan bertindak telah membuat dirinya berubah, telah membuat lingkungannya berubah, telah membuat alam ini berubah, dan telah membuat konsep pikir manusia berubah. Tentunya semua itu akan merubah peradaban dan kebudayaan manusia dengan cepat. Lantas bagaimana pula dengan teori evolusi itu kawan-kawan? Apakah teori evolusi juga bisa menjadi rujukan dalam memahami perubahan dalam sebuah budaya? Kawan-kawan sosiawan yang budiman, sebenarnya ketika ilmu pengetahuan belum seberkembang sekarang, maka kebudayaan itu memang berjalan lambat kawan-kawan. Kebudayaan primordial memang tidak mau menerima perubahan. Kebudayaan primordial selalu bersikap kaku dan menolak perubahan-perubahan. Mereka selalu setia dengan tradisi mereka, sehingga perubahan-perubahan menjadi sulit dilakukan. Hal ini bisa kita lihat di masyarakat-masyarakat pedesaan yang masih kuat menggenggam adat budaya lama mereka. Namun apakah tidak terjadi perubahan dalam konsep masyarakat primordial? Ternyata juga berubah kawan-kawan.
walaupun perubahan itu bersifat lambat dan statis, tidak terlihat cepat seperti di perkotaan. Seperti sekarang kawan-kawan, masyarakat pedesaan pun ternyata juga sudah mengenal Android, sudah mengenal telepon seluler. Langkah-langkah yang mereka lakukan juga sudah berkembang. Jadi tidak hanya di kota-kota besar saja, informasi berkembang dengan pesat, bahkan sampai ke pedesaan. Perubahan yang terjadi secara lambat ini, itulah yang dianggap sebagai konsep budaya yang berkembang perlahan-lahan seperti yang diyakini oleh para penganut teori evolusi budaya. Walaupun kedua teori ini bertolak belakang dalam cara pandangnya kawan-kawan, yang satu menganggap perubahan itu bisa terjadi secara cepat, yang satu lagi menganggap perubahan itu lambat. Namun ada satu hal yang menjadi titik temu dari kedua pandangan ini kawan-kawan. Satu hal itu adalah fakta bahwa kebudayaan selalu dinamis, selalu bersifat berubah dan berkembang. Jadi kebudayaan tidaklah bersifat statis atau kaku. Kebudayaan selalu berkembang sesuai berkembangnya pola pikir manusia. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu Mimin menjelaskan persoalan teori perubahan sosial. Semoga saja paparan yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal bagi Mimin yang menjelaskannya, dan menjadi pahala pula bagi kawan-kawan yang mendengarkannya. Apabila Mimin salah dalam memahami konsep keilmuan, kepada Tuhan Mimin minta ampun, dan kepada kawan-kawan Mimin minta penjelasan dan pencerahan melalui kolom komentar. Demikian kawan-kawan, terakhir Mimin kembali mengulangi bahwa hidup ini adalah sebuah kematian panjang. Bagaimana Mimin mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah kematian panjang? Dalam kehidupan ini kita harus menyingkirkan ego kita, keinginan-keinginan kita yang bertolak belakang dengan konsep-konsep realita. Jadi Mimin ingin sedikit berbagi mengenai seorang yang bernama Fred Nietzsche kawan-kawan, seorang filosof pada abad pertengahan yang mencoba menjelaskan bahwa manusia dalam kehidupannya telah mengalami kematian-kematian yang berkali-kali. Apakah itu kawan-kawan? Kematian berkali-kali itu adalah kematian dari keinginan manusia untuk bebas, lepas, dan berbuat sekehendak hatinya, sementara kita diikat oleh konvensi, aturan-aturan, dan berbagai norma. Lalu bagaimana kita bisa hidup kawan-kawan? Bisa hidup dalam kematian itu kawan-kawan? Solusinya adalah kawan-kawan memahami bahwa kehidupan ini sebenarnya bukanlah implementasi dalam memenuhi segala keinginan. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan menuju apa kawan-kawan? Kalau Mimin ngomong mungkin agak serem ya kawan-kawan. Kehidupan ini adalah perjalanan menuju kematian kawan-kawan. Jadi apabila kita memahami kehidupan ini adalah perjalanan menuju kematian, kehidupan ini adalah teramat singkat kawan-kawan, sementara kematian itu teramat panjang. Lalu bagaimana dalam menyikapi hal ini? Ternyata untuk dapat hidup kita tidak perlu memenuhi, mengikuti, dan mengejar segala keinginan-keinginan. Tidak perlu menabrak nilai-nilai dan konvensi. Yang kita butuhkan hanyalah satu, sadar bahwa kita suatu saat akan berakhir, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang menuntutnya kawan-kawan? Itulah dia zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Akan ada pengadilan besok kawan-kawan. Ngelirikin istri orang aja bakal ditanyain pertanggungjawabannya kawan-kawan.
apalagi berbuat jahat kepada sesama manusia. Menzolimi binatang aja kawan-kawan akan diminta pertanggungjawabannya. Segala hal di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Maka marilah kita waspada kawan-kawan, waspadalah bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam setiap gerak-gerik mata kita, setiap langkah kaki kita, setiap apa yang kita pikirkan dalam setiap desahan napas kita. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.